Trixie ini anjing pertama di sini. Ini yang punya mami, dia bilang gitu. Loh, aku punya siapa? Dia bilang gitu. Aku punya siapa? Ya, kali ini saya akan kedatangan pasien bernama Gwen. Ini anjing jenis Corgi, umur 1 tahun 8 bulan. Ini ownernya jadi kebingungan ya, dia serba salah. Mungkin teman-teman juga mengalami seperti ini juga. Dia menyelamatkan anjing ini untuk kemudian dia pelihara karena tetangganya tidak bisa lagi memelihara. Sementara dia udah punya anjing jenis yang sama, Corgi. Dan mulailah prahara di rumah ini. Jadi antara Gwen sama anjingnya yang lama, yang bernama Trixie, ini berantem terus. Kalau bertemu berantem, tapi kadang mereka bisa tidur bareng. Ya, boleh dibilang kadang dia rindu untuk bersahabat, tapi kadang berantem. Kita cari tahu kenapa Gwen begini. Oke, Gwen, umur betina 1 tahun 8 bulan. Iya. Oh, kenalan ya. Oh, semua mau kenalan. Oke. Dari umur berapa ini dipelihara? Nah, sebenarnya tuh baru berapa bulan di rumah? Agustus ya, Mas? Agustus apa? Juli deh. Juli. Iya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oh, 5 bulan ya di rumah ya? Pemiliknya udah nggak mau. Kasihan, jadi ya udah kita nggak maunya ditinggal atau kemudian diserahin ke ibu? Siapa yang mau? Gitu, siapa yang mau pelihara? Karena dia nikah, terus mertuanya nggak kasih biar anjing. Gitu. Jadi kan kasihan kan, ya udah kita pelihara. Nah, kebetulan tuh di rumah aku juga udah punya Corgi. Oh gitu, jantan betina yang di rumah? Betina juga? Nah itu makanya situ aku juga ada tanya kayak kenapa mereka berdua ini berantem terus. Oh oke. Nah yang galak yang ini. Yang galak ini ya? Oh. Yang itu takut, yang itu takut banget. Iya. Oke, yang mau ditanya ini sulit diatur dan tidak akur dengan Trixie. Trixie yang di rumah ya, umurnya sama ya kurang lebih? Kurang lebih sama. Trixie tahun Desember ini 2 tahun. Oke. Yang mau ditanya, apa yang Gwen rasakan selama di rumah ini? Apakah Gwen bahagia atau gimana? Begitu ya. Yang kedua, kenapa Gwen berantem terus sama Trixie? Yang ketiga, apa yang Gwen pengen orang rumah lakuin biar Gwen bisa berteman dengan Trixie dan gak berantem? Sama titip bilangin kalau kita sayang sama Gwen. Kita gak pernah beda-bedain Trixie dan Gwen. Sayang sama dua-duanya. Oke, ya. Hey Gwen, coba kenalan dong, ya. Kenalan? Iya. Iya, Mami ya. Oke. Kenalan? Iya. Oh. Oke, saya udah ngobrol ya sama si Gwen. Ini gimana ya waktu pas sebelum sama ibu di rumah,
Ini memang anaknya dibebasin banget ya sama yang owner sebelumnya. Kemudian juga begitu pas kalau datang tuh betul-betul diuyel-uyel kayak gitu. Dia merasa bahwa ini aku anjing yang sangat anjing sendirian gitu, single gitu loh. Itu. Dan ini kebawa di rumah. Begitu pas sekarang di rumah yang baru, di rumah ibu, rumah Cece gitu ya, dia merasa ini siapa nih Trixie? Kok ada dia gitu. Saya udah bilang, Trixie ini anjing pertama di sini, ini yang punya mami, dia bilang gitu. Iya, loh, aku punya siapa? Dia bilang gitu. Aku punya siapa? Dan dia merasa ya kalau udah di sini kan aku dia jadi kayak alfanya gitu, dominan gitu. Dia pengennya dominan. Memang dia karakternya memang kelihatannya dia memang anjing yang soliter gitu. Dia nggak butuh anjing lain gitu loh. Ya karena udah sebelumnya seperti itu ya, dia merasa bahwa saya tuh center of family gitu. Nah sekarang ada anjing lain, dia belum bisa terima gitu. Belum bisa terima, si Trixie itu belum bisa terima. Saya bilang, lo kamu itu diselamatkan lo di sini dan kamu disayang ya. Mami juga sayang sama si Trixie. Gak bisa, aku duluan gitu. Ini anak agak keras kepala. Itu. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu, kenapa? Terus kenapa? Gitu. Gak boleh ini. Emang kenapa? Langsung gitu dulu itu. Gak, kamu coba dong sama si Trixie main. Ya aku pengen main, tapi dia takut dia. Iya. Kan dulu tuh sempat main, jadi main, tapi jadi kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil kan kalau udah main, lalu berantem, gitu. Ntar nyariin, main berantem kayak gitu. Jadi pertama kali main oke, lama-lama kelihatannya ini lebih kasar gitu. Iya, benar. Karena bertindak kasar, si Trixie sebel gitu loh. Mau ngelawan, lama-lama males ah gitu loh. Akhirnya dia bilang, Trixie nggak asik katanya gitu. Trixie itu juga penakut soalnya orangnya. Trixie itu sama kucing aja takut. Padahal badannya gede ya, dia manja banget gitu. Iya, dia princess banget gitu. Walaupun tampangnya itu sebenarnya kayak anjing cowok gitu kalau dilihat dari tampangnya itu lebih gitu. Makanya begitu mungkin ini kasar, dia jadi menjaga. Iya. Aku lebih baik nyingkir lah daripada. Nah, yang kita lihat jadi takut itu. Itu. Nah, ini kalau main-main kayak gini nih, kalau dia gigit bener. Kalau Trixie enggak. Kalau dia nih gigit bener-bener kita digigit sama dia. Iya. Karena dia tenaganya besar dan dia sangat aktif gitu. Jadi nggak sengaja memang kekuatannya kalau gigit itu sakit, dia nggak ngerasa. Itu gigit tuh mungkin ya? Gigitannya terlalu kencang. Itu. Nah, kemudian memang nih kelihatannya emang soliter ya. Dia merasa aku anjing yang selama ini sendirian gitu loh. Nggak suka dengan ada anjing lain. Saya coba influence dia supaya dia lebih cool, bisa terima si Trixie bahwa kamu itu bukan anjing pertama. Kamu di sini diselamatin, kamu baik-baiklah di sini gitu sama keluarga ini, sama Trixie juga, saya bilang gitu. Tampilannya tuh kayak sombong gitu sih. Kalau dikasih tahu tuh, ya oke, tapi ya oke-nya kayak nangkep kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Masih kayak nawar-nawar gitu loh. Nah sekarang, jadi gini, ini betul-betul harus dikoreksi ketat kalau dia itu mulai ada gejala berantem dengan Trixie, si Gwen-nya yang harus ditegasin gitu. Jadi kalau mulai dia udah bergaul gitu, mulai biasanya berantem tuh ngereng dulu sih. Iya. Ngereng dulu. Nah kalau udah ngereng, langsung tegur. Kalau dengan omongan nggak bisa,
pantatnya aja ditekan. Jadi dia lihat gini kan, gitu ya. Ini emang agak unik ya. Biasanya saya ngasih tahu ke hidungnya, tapi untuk si Gwen kayaknya nggak bisa gitu. Dia harus dia agak titik lemahnya kelihatannya di bagian pantatnya itu. Jadi dipegang aja, cek gitu. No, gitu. Agak ditekan aja, dia nanti gini. Oh, berarti ini serius nih marahnya itu. Jangan banyak. Gitu. No. Iya. Itu dia mau begitu nih. Dudukin lagi. Udah dikasih tahu ya. Nih, nah. Nih kalau udah di bagian sininya dia langsung nengok ke saya gitu loh. Gitu. Tuh. Jadi waktu pertama kali diambil, yang diadopt gitu ya. Itu tangannya apa kesoyo gitu loh. Entah tangannya entah kakinya. Saya bawa ke sini juga. Tapi saya kirain saya juga nggak kenal kan ya sama yang pertama ya. Saya kira apa ini anjing dikurung atau apa, ternyata enggak ya. Enggak sih, saya nggak dapat gambaran itu. Justru dia terlalu dibebasin. Cuma begitu pas dia pulang terus nyambut dia kayak dimanja-manjain banget kayak gitu. Mainnya aktif lah, ya mainnya aktif. Tuh. Ini jadi sebenarnya dibagi di rumah tuh dibagi dua sih. Jadi kalau Trixie itu sama dia, kalau Gwen ini lebih dekat kepada adiknya, anak saya yang laki. Ya, nanti dikasih tahu aja apa anak ibu yang laki itu kasih tahu dia titik lemahnya di bagian pantat itu. Jadi siapapun yang ada di rumah kalau pas lagi mulai gerak pantatnya disentak kayak begitu. Gitu. Dan kalau memang dari awal sudah dibagi teritorialnya, berarti nggak bisa nyampur di teritorial yang salah. Kalau dia melanggar teritori, yang ini marah, ya kalau yang ini marah. Iya, karena dari awal udah dibatasin. Jadi umpamanya kamar adiknya tuh punya dia, nanti kalau Trixie masuk pasti dia udah marah. Nah betul. Tapi kalau kamarnya Trixie dia masuk, Trixie nggak apa-apa, dia bisa tidur bareng, bisa apa. Trixie-nya baik gitu kan. Iya. Dari sini saya coba influence dia supaya lebih cool ngadepin si Trixie. Gitu. Itu yang apa yang Gwen pengen dari orang rumah lakukan untuk berteman. Yes, dia sih yang bilang kasih tahu aku, bener ya, kasih tahu ya, saya bilang kasih tahu dia kalau dia apa bertindak kasar, dia pengen suruh kasih tahu, suruh ingetin. Makanya saya balik, bener ya kamu bilang begitu ya. Ini ya, saya bilangin ke Mami nih untuk supaya kamu nanti Mami kasih tahu kalau kamu nakal sebenarnya. Gitu. Jadi saya balik. Gitu. Jadi ya kita koreksi aja, dia udah oke kok minta kasih tahu itu. Iya benar. Memang suka nggak mau dengar. Emang dia keras. Masalah. Iya Dia ngomong cuma Iya. gitu aja. Suruh stay gitu. Dia nggak mau, dia tetap mau lari keluar. Kalau si Trixie sampai kayak kita udah nggak usah ngomong, kita udah begini aja udah ngerti dia Diam. nurut. Ini kita kan ngajarinnya coba pola yang sama kan. Begitu kesini, Terus nggak bisa. Di kepala banget tuh ini. Iya. Dia umur 3 tahun baru dewasa. Jadi harus diajar. Masih bisa diajarin terus Masih bisa. Mumpung ini ya masih 1 tahun 8 bulan, masih bisa sih. Tapi ya itu, kalau satu marahin dia, yang lain harus kompak marahin juga gitu. Jangan 5 menit kemudian disayang-sayang, jangan. Jadi kita marah nih gitu, Mami marah, udah diemin aja, udah biar. Kadang-kadang abis marah kan nggak tega. Iya kita marah mukanya udah kasihan kita, ya oke. Nah itu nggak belajar dia.
Ya, itulah Gwen, dan kita bisa tahu ya bagaimana Gwen ini merasa anjing yang dulu bebas banget gitu loh, dan dia betul-betul dimanja oleh owner lamanya, dan sekarang Gwen merasa mendominasi rumah ini. Bahkan Gwen akhirnya ya kadang berantem sama Trixie, dan ini bikin pusing ownernya juga. Tapi sudah dikasih tahu, Gwen, biar bagaimanapun kamu sekarang harus bersahabat, harus akur sama Trixie. Oke, mungkin teman-teman juga mengalami seperti ini. Inilah tentang Gwen, perilaku Gwen yang coba kita dapatkan, kita ajak ngobrol. Gwen harus berubah. Oke, jangan lupa subscribe dan komen YouTube ini